Laporan pembukaan dari GC Session atau pertemuan para pimpinan Gereja Advent sedunia. Pembukaan Kampore Pathfinder se-Indonesia Barat berlangsung dengan meriah di Sumatera Utara. Dan kami juga menyajikan sejumlah berita menarik lainnya hanya untuk Anda. Semuanya tergabung dalam WIN, West Indonesia News, berita dari Gereja Advent Indonesia Barat. Shalom saudara, menemani hari Anda, WIN West Indonesia News hadir menyajikan berbagai berita kegiatan dari Gereja Advent di Indonesia Barat. Bersama saya Eva Retor dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pembukaan GC Session ke-62 diselenggarakan di Amerika Serikat. Bertempat di kota St. Louis, Amerika Serikat, sidang konferensi umum atau GC Session Gereja Advent diadakan dari tanggal 3 hingga 12 Juli mendatang. Kegiatan ini merupakan pertemuan rohani global yang dilakukan oleh para pimpinan Gereja Advent sedunia yang telah diadakan setiap 5 tahun sekali sejak tahun 1970. Tujuan diadakan GC Session adalah untuk memilih kepemimpinan global, menentukan arah gereja untuk 5 tahun ke depan dan memutuskan perubahan terhadap konstitusi dan anggaran dasar, keyakinan dasar, dan buku panduan gereja. Dalam khotbah pembukaannya, Pendeta Mark Finley, Wakil Ketua General Conference, mengajak para delegasi untuk menggenapi amanat agung, mengingatkan bahwa Yesus memberi kuasa kepada para pengikutnya meski di tengah dunia yang penuh tantangan dan penyembahan berhala. Mengutip kitab Kisah Para Rasul, ia menekankan bahwa Roh Kudus terlebih dahulu mengubah pribadi, lalu melalui mereka mengubah dunia. Apa yang Yesus lakukan dulu akan Dia lakukan kembali, ujar Finley. Pada 4 Juli 2025, hari pertama penuh dari Sidang Umum ke-62 atau GC Session, perkembangan signifikan telah terjadi, seperti Ayrton Kohler terpilih sebagai Ketua GC yang baru. Sekretaris GC, Ayrton Kohler terpilih sebagai Ketua GC. Selama rapat pertemuan di sore hari pada 4 Juli, pemilihan Pendeta Ayrton Kohler menandai dimulainya masa jabatan pertamanya sebagai pimpinan gerakan global yang mencakup lebih dari 200 negara dan memiliki lebih dari 23 juta anggota. Laporan sekretaris menyoroti pertumbuhan dan tantangan misi. Sebelumnya, pada hari yang sama, Kohler yang masih bertindak sebagai sekretaris GC mempresentasikan laporan sekretaris kepada delegasi. Menurut data dari David Trim, Direktur Arsip, Statistik, dan Penelitian GC, keanggotaan global meningkat dari 16,92 juta pada 2015 hingga menjadi 23,68 juta pada akhir 2024 yang mengalami peningkatan sebanyak 40%. Namun, kehilangan keanggotaan tetap tinggi dengan tingkat kehilangan bersih 43,17% sejak 1965. Laporan Bendahara GC menekankan pengelolaan sumber daya yang berpusat pada misi. Paul Douglas, Bendahara GC, menyampaikan laporan bendahara dengan pesan, pengelolaan keuangan harus melayani misi. Selama 5 tahun terakhir, persepuluhan mencapai 14 miliar dolar, meningkat 16%, sementara persembahan naik 17%. Pernyataan vaksin dijelaskan. Mantan Ketua GC, Pendeta Ted Wilson mengeluarkan pernyataan korektif pada pagi hari 4 Juli, menjelaskan pernyataan yang dibuat sehari sebelumnya mengenai pernyataan pandangan vaksin dari Gereja Advent tahun 2015. Pendeta Wilson memberitahu delegasi bahwa versi yang benar dari pernyataan tersebut telah disajikan secara tidak akurat di situs web Gereja Advent selama hampir 1 dekade. Versi yang benar telah dibacakan dan sejak itu diperbarui. Pendeta Roger Kaderma terpilih kembali menjadi Ketua Divisi Asia Pasifik Selatan. Pendeta Roger Omalo Kaderma terpilih kembali sebagai Ketua Divisi Asia Pasifik Selatan atau SSD Gereja Advent dalam Sidang Umum ke-62 yang diadakan di St. Louis, Missouri. Beliau merupakan salah satu ketua divisi terpilih
dari 13 divisi yang berada di seluruh dunia. Hal ini terjadi setelah Komite Pencalonan SSD mengadakan pertemuan pada hari Senin 7 Juli 2025 yang terdiri dari 20 anggota, termasuk 4 penasehat untuk membahas dan mendiskusikan kepemimpinan gereja di wilayah Asia Pasifik Selatan. Pendeta Kaderma akan terus memimpin SSD, wilayah yang mencakup 11 negara di Asia Pasifik Selatan. Banyak diantaranya berada dalam 1040 window atau wilayah yang menghadirkan tantangan misionaris sekaligus peluang yang kaya untuk pemberitaan Injil. Kepemimpinannya menyoroti kontribusi vital SSD dalam gerakan Adventist Global, menjadi saksi yang kuat dari jantung 1040 window dan menginspirasi anggota untuk terus maju dalam misi yang bersatu. Pembukaan Kampore Pathfinder se-Indonesia Barat berlangsung dengan meriah. Setelah tertunda selama 5 tahun lalu karena wabah COVID, maka pada tahun 2025 ini telah dilaksanakan satu event besar yang diinisiasi oleh Departemen Pemuda Advent melalui acara Kampore Pathfinder se-Uni Indonesia Kawasan Barat. Pada tahun ini, daerah Sumatera Utara, tepatnya berlangsung di Rumah Retreat Gelora Kasih Sibolangit, dipilih menjadi tuan rumah setelah terakhir yaitu 25 tahun yang lalu menjadi pelaksana acara yang sama pada tahun 2000. Hal yang sama terasa dari minat dan antusias para peserta yaitu para anggota Pathfinder dalam mengikuti acara ini. Sekitar 1 tahun persiapan acara ini dilakukan dan puji Tuhan pembukaan Kampore Pathfinder se-Uni Indonesia Barat pada tahun 2025 dapat dilaksanakan. Pembukaan acara ini semula direncanakan dilakukan di lapangan, namun terkendala karena hujan turun di lokasi perkemahan sehingga acara pembukaan dialihkan ke gedung aula. Namun, karena keadaan ini tidak mengurangi semangat dan antusias para peserta dalam mengikuti semua prosesi acara pada hari pertama ini. Turut hadir juga para undangan yang berasal dari pemerintahan dan para pimpinan Gereja Advent di Indonesia Barat. Di antaranya Dr. Arnold Napitupulu, Kepala Bidang Bimas Kristen Kanwil Kemenak Sumatera Utara, yang didaulat memukul gong sebagai tanda dimulainya acara Kampore Pathfinder di Sibolangit. Beliau menyampaikan selamat datang di Sumatera Utara dan harapannya akan acara ini dapat membawa dampak yang baik bagi perkembangan kemajuan Gereja Advent ke depannya, serta membina remaja dan anak muda untuk menyelamatkan masa depan gereja kita. Selain itu, hadir juga Bapak Dr. Paul Sarji Purba, pejabat dari Bimas Kristen Sumatera Utara. Officers Kantor Daerah Sumatera Utara dalam hal ini diwakilkan oleh Pendeta RM Hutasoid dan Bapak Hotlan Dolok Saribu, beserta para Direktur Departemen Daerah, juga para pimpinan daerah, conference, wilayah dari seluruh Indonesia Barat hadir dalam upacara ini. Pada sesi sambutan pembukaan diadakan penyambutan secara khusus kepada semua kontingen yang diwakili masing-masing Direktur Pemuda Advent dari setiap daerah, conference, sebagai apresiasi yang tinggi dari panitia atas segala usaha yang dilakukan untuk memberangkatkan para peserta mengikuti acara ini. Di hari berikutnya, kembali diadakan upacara pembukaan di lapangan yang seharusnya dilaksanakan di awal. Dalam upacara pembukaan, para peserta dari berbagai kontingen mengikuti parade dengan menggunakan seragam Pathfinder mereka, serta memeriahkannya dengan menampilkan busana hingga ikon dari masing-masing kontingen. Parade menampilkan semangat dari masing-masing kontingen dalam mengikuti Kampore Pathfinder se-Indonesia Barat tahun 2025. Tidak hanya itu, upacara pembukaan ini juga dimeriahkan dengan penampilan berbagai drum band dari berbagai kontingen. Penampilan drum band ini turut menjadi daya tarik tersendiri dalam kemeriahan upacara pembukaan. Tak lupa, pada upacara pembukaan di lapangan, Pendeta Eben Semiring selaku Direktur Pemuda Advent Uni Indonesia Kawasan Barat bertindak langsung dalam menyampaikan amanat upacara. Beliau memberikan sambutan selamat datang sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh jemaat dan para pembina yang sudah bekerja keras dalam mempersiapkan para Pathfinder untuk hadir pada Kampore tahun ini.
Dengan kegiatan pembukaan Kampore Pathfinder yang berlangsung selama 2 hari ini, menjadi tanda pembukanya kegiatan Kampore Pathfinder se-Indonesia Barat 2025 dan menjadi awal semangat dari para peserta dalam mengikuti kegiatan ini. Kampore ini adalah sebagai perayaan besar kita setelah menjalankan aktivitas Pathfindering di klub masing-masing. Daerah Sumatera Tengah meresmikan Bagas Hamalumon. Pada tanggal 2 Juni 2025, Gereja Advent Sumatera Tengah meresmikan Bagas Hamalumon atau Rumah Sehat yang berada di Desa Sipogu. Desa ini merupakan salah satu tempat bersejarah bagi Gereja Advent di Indonesia. Peresmian ini dipimpin langsung oleh Pendeta DEW Silitonga sebagai Ketua Daerah Sumatera Tengah yang berkolaborasi dengan Ministry Tapanuli Selatan. Peresmian ini dilaksanakan oleh Pendeta Sugi Sitorus selaku Ketua Uni Indonesia Kawasan Barat bersama dengan Bupati Tapanuli Selatan yang diwakilkan oleh Bapak Haritonga sebagai Wakil Bupati. Dalam peresmian ini dilakukan pengalungan bunga sambutan oleh Pendeta H. Pangabean beserta istri sebagai Gembala Jemaat yang sudah melayani selama 8 tahun di distrik Sipirok. Sekitar 900 orang hadir dalam acara ini yang bukan hanya berasal dari Indonesia, namun juga dari luar negeri seperti Prancis dan Amerika. Para tamu undangan lainnya dari Gereja Advent ialah Presiden Puan, Pendeta U. Sinambela, Pendeta K. Sinaga, Pendeta S. Sibarani, Pendeta DJ Nainggolan, keluarga Hutapea dari Pancur Batu Taruntung bersama perwakilan jemaat maupun distrik lainnya, serta masyarakat Sipogu, Puguan Toga Sihombing, dan perwakilan dari denominasi lainnya. Kiranya tempat yang baru diresmikan ini dapat dipergunakan dengan sebaiknya untuk memuliakan nama Tuhan, khususnya di Desa Sipogu. Wilayah Kalimantan Barat melaksanakan pertunjukan talenta anak. Pada tanggal 20 hingga 22 Juni 2025, wilayah Kalimantan Barat melaksanakan pertunjukan talenta anak atau Children Talent. Acara ini merupakan acara yang diinisiasi oleh Departemen Pelayanan Sekolah Sahabat Anak-anak Kalimantan Barat. Sebanyak 150 orang peserta yang terdiri dari para anak, guru, hingga pendamping menghadiri acara ini yang diselenggarakan di Perguruan Advent Singkawang Kulon. Acara ini mengambil tema I'm Ready for Jesus Coming atau saya bersedia untuk kedatangan Yesus. Dalam kegiatan ini diisi dengan pemberian materi oleh pembicara seperti Dr. Carolina Cesi MSc SPA yang merupakan seorang dokter anak dengan topik pembahasannya mengenai kesehatan anak. Selain itu juga pemberian materi oleh Bapak Junior Sagala, Bendahara Wilayah Kalimantan Barat dengan topiknya mengenai talenta. Kegiatan ini juga diisi dengan permainan kelompok yang diikuti oleh anak-anak dengan gembira, tari-tarian, dan pastinya kegiatan ini juga menampilkan talenta-talenta anak-anak dari wilayah Kalimantan Barat. Kiranya melalui kegiatan ini, anak-anak beserta guru dan para pendamping dapat mensyukuri talenta yang Tuhan telah berikan dan menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berita dari Kalimantan Barat tadi menutup jumpa kita kali ini. 2 berita utama kami yaitu laporan dari GC Session dan juga Kampore Pathfinder se-Indonesia Barat akan terus kami laporkan di WIN episode mendatang. Karena itu tetap saksikan WIN di episode mendatang karena kami akan memberikan laporan terbaru dari kegiatan Gereja Advent di Indonesia Barat. Kami juga menerima segala berita kegiatan dari jemaat ataupun daerah Anda yang ingin ditayangkan dalam program WIN. Anda dapat menghubungi Direktur Komunikasi dari masing-masing daerah Anda yang telah kami tetapkan menjadi koresponden kami untuk dikirimkan berita dan kami tayangkan dalam program WIN. Bersama kita sukseskan program Harvest 2025, satu keluarga, satu jiwa, satu tahun. Akhir kata, saya Eva Retor beserta dengan seluruh tim yang bekerja undur diri dari hadapan Anda. Tetaplah saksikan WIN West Indonesia News. Stay informed, inspired, and in faith. Shalom, Tuhan memberkati.